Setelah Kota Supi pertama yang dilaksanakan di Malaysia sukses digelar, Kota Supi Jili 2 kembali dilaksanakan bertempat di Pondok Pesantren Idrisiyah, Kabupaten Tasikmalaya. Kota Supi Jili 2 ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama, di mana menghasilkan sebuah resolusi untuk memodernisasi strategi dalam berdakwah. Kota Supi 2 resmi digelar di Pondok Pesantren Idrisiyah, Kabupaten Tasikmalaya, setelah sebelumnya Kota Supi pertama sukses digelar di Negeri Sembilan, Malaysia, tepatnya pada bulan Agustus 2023 lalu. Pada Kota Supi kali ini dihadiri sejumlah ulama Supi dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, hingga Italia, di mana Kota Supi pertama menghasilkan beberapa resolusi atau gagasan. Salah satunya adalah modernisasi dakwah, di mana dakwah yang dilakukan oleh para Supi bisa menggunakan multiplatform seperti yang telah dilakukan oleh pesantren Idrisiyah, di mana YouTube menjadi ladang dakwah baru dan mampu menjangkau kalangan yang lebih luas. Maka pelaksanaan Kota Supi kedua kali ini merupakan bentuk dari tindak lanjut dari resolusi yang tercetus pada pertemuan pertama di Malaysia. Ketua Pelaksana Kota Supi 2, Ustadz Yudi Ginanjar menuturkan, pada gelaran Kota Supi kali ini akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 19 hingga 21 Januari 2024, di mana selama 3 hari tersebut berbagai kegiatan akan dilaksanakan, seperti kajian-kajian hingga diskusi para alim ulama Supi untuk menghasilkan sebuah resolusi baru untuk setahun ke depan. Dikatakan 2.0 karena ini adalah yang kedua. Yang pertama dilaksanakan di Negeri Sembilan, Malaysia pada bulan Agustus tahun lalu, 2023. Pada pertemuan Kota Supi yang pertama di Negeri Sembilan, Malaysia, itu para ulama Supi berkumpul, menghasilkan sebuah gagasan, menghasilkan sebuah resolusi. Gagasan dan resolusi itu nggak cukup dilakukan sebentar, harus dilakukan terus-menerus. Dan inilah kelanjutan untuk menerapkan resolusi atau gagasan tadi. Dibentuklah kegiatan ini yang kedua. Kami mengundang siapapun yang melihat tayangan ini untuk boleh datang. Itu untuk umum. Ustadz Yudi juga menuturkan akan ada sekitar 5.000 jamaah yang hadir meramaikan Kota Supi Jili 2 ini. Selain melaksanakan kajian, pada Kota Supi 2 ini juga dilaksanakan Bajar UMKM. Hal ini untuk mempertegas bahwa Supi juga ikut hadir dalam kemajuan ekonomi umat. Salah satu peserta asal Italia, Hamid Di Stefano, mengatakan sangat senang berkesempatan bisa bersilaturahmi dengan para guru dan alim ulama Supi yang ada di Nusantara. Hamid menambahkan bahwa khusus di Eropa, perkembangan Islam Supi memiliki tantangan tersendiri dan menjadi motivasi dirinya untuk bisa menyebarkan ajaran Supi di tengah masyarakat Eropa. An universal dimension that is the same in the direction of our Lord and His Marifa, but the declination of Tasawwuf and Islam in Europe and in Italy are very challenging, because we have to defend this last possibility to give a testimony of Allah's presence in this world, and with the unity among the brothers and sisters in Tasawwuf from all over the world. It would be easier, but we have always to consider how we are living in changing time. We are so happy this evening to wait for our Sheikh Yahya Pallavicini, who is also the chairman of European Muslim Majlis leaders, and he can help us also tomorrow and the day after tomorrow to go more in depth about this meaning of being Muslim and being